kegiatan NU yang paling utama itu adalah ngurusi warga. Saya ingin tanya dua hal. Yang pertama terkait dengan jamiah, yaitu saya tanya dua saja. Satu tentang jamiah, yaitu ini kan GKM sedang gencar-gencarnya dan bahkan baru mulai. Nah, untuk tahun 2024 nanti gimana? Apakah karena akan ada pemilu, kemudian nanti apakah pemilu nanti akan terjadi kepemimpinan yang berubah atau gimana? Sehingga keberlangsungan GKM yang ke depan seperti apa prediksi terlepas dari pemilu. Lalu yang kedua tentang politik. Tadi tawaran memilih wayang atau memilih dalangnya. Bisa enggak memilih wayang dan dalangnya sekaligus ya, supaya tidak ada kontroversi macam-macam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Hasan, monggo Pak Kiai Hasan. Nggih. Tiga nggih, Pak Senawi, monggo Pak Senawi. Nanti Pak Kiai Hasan. Ini nampaknya terpancing semua ini. Ibu, bapak dan saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kalau tadi disebut dua-dua, kalau saya ada tiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya memperkenalkan diri, saya didaulat sebagai Ketua LPTNU. Saya dosen di UGM. Di UGM itu alumninya adalah Kagama, Bapak. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, saya pertama merespon wayang atau dalang. Sebenarnya wayang atau dalang itu akhirnya apa? Manut sing apa? Siapa sing nanggap, sehingga siapa yang milih dalang lakonnya apa itu tergantung yang nanggap, yang punya hak. Itu satu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan LPTNU. Kami ada sesuatu yang merasakan ada putus, Gus. Jadi LPTNU itu ada LPTNU pusat, kemudian ada LPTNU di tingkat PWNU. Yang kami anggap pusat, beberapa waktu yang lalu itu ada koordinasi, ada rakernas ataupun rakerwil dan lain-lain LPTNU pusat dengan perguruan tinggi. Tetapi LPTNU sendiri kami itu enggak dijawil. Lah, ini kami anggap putus gitu. Organisasi itu putus. Jadi ada kegiatan pusat, tetapi justru LPTNU di level provinsi PWNU tidak dijawil. LPTNU pusat langsung dengan perguruan tinggi PTNU. Lah, inilah yang kami anggap putus, dan organisasi ini penting untuk kita benahi. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami tadi baru berdiskusi, Gus, tentang problematika kita di dunia pendidikan. Kami tadi dengan Ma'arif dan lain-lain satu komisi, bahwa tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan rekan-rekan jamaah dari Ma'arif itu untuk memiliki semangat, tekad melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Salah satu kendalanya adalah masalah biaya. Dan oleh sebab itu solusinya seperti di UNU Jogja itu adalah dengan banyak beasiswa. Permasalahannya adalah banyak perguruan tinggi NU kita itu yang berafiliasi dengan Kemenak, dan beasiswa itu sangat terbatas. Lah, ini mumpung ada Gus Ketum, mungkin panjenengan bisa bagaimana ikut gayuh gitu supaya beasiswa yang sebenarnya itu tinggi itu tidak hanya untuk melalui Kemendikbud Dikti, tetapi juga lewat Kemenak itu memiliki beasiswa untuk adik-adik kita, baik itu Ma'arif maupun untuk mahasiswa-mahasiswa NU, sehingga dengan demikian semangat belajar dari Nahdliyin akan semakin banyak. Mungkin 3 poin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Hasan, monggo Pak Kiai Hasan. Cukup 3 orang saja nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya juga Gus Saifullah yang saya hormati, Bapak sekalian, saya juga akan menyampaikan 3 hal. Tapi 3 hal ini betul-betul 2 juga. Gitu. Yang pertama begini, ada beberapa ide cerdas yang hari ini sedang dilaksanakan oleh PBNU, diantaranya yaitu Halqah Fikih Peradaban dan Gerakan Keluarga Maslahah. Sebetulnya menurut saya akan jauh lebih cantik dan bagus serta akan terjadi pergerakan yang masif ketika juga disertai dengan koordinasi yang baik dan masif antara PB dan PBNU. Karena begini, saya merasakan di bawah baik terkait dengan keluarga maslahah, gerakan keluarga maslahah, maupun terkait dengan Halqah Fikih Peradaban, kami yang di bawah sebetulnya juga meraba-raba sebetulnya arahnya kemana, targetnya bagaimana. Terkait dengan gerakan keluarga maslahah, bahkan kami tidak tahu, paling tidak belum tahu kami harus bermitra dengan siapa, sementara dalam perasaan kami itu gerakan yang sangat strategis. Ketika kita melakukan gerakan keluarga maslahah, artinya kita sedang berproses membentuk negara ini dari awal. Itu yang pertama. 2 tapi 1 itu Gus. Yang kedua yaitu dengan saya dengan sentralisasi lapak, saya sangat setuju karena justru NU selama ini lebih sering diacak-acak dan menjadi korban setiap momen-momen politik, sehingga setelah usai pengurus NU selalu mempunyai pekerjaan baru, merukunkan warganya. Tapi kalau sentralisasi buka lapak itu terlalu lama kebijakannya, maka pasti akan muncul lapak-lapak kecil-kecil di bawah. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa kiai-kiai sangat potensial dan pinter buka lapak di setiap level kita gitu. Oleh karena itu saya mohon agar keputusan tentang lapak itu segera diputuskan, karena di bawah itu ya sudah wis kemutuk-kutuk gitu loh, wis kemutuk-kutuk sampai hampir-hampir hari ini tidak ada yang dipikirkan oleh warga kita di bawah kecuali persoalan pilpres. Untungnya di Jogja itu ada tim ad hoc yang disebut dengan tim pengelolaan politik jamaah, sehingga semua bisa terkomunikasikan, terkonsolidasi dengan baik, paling tidak sampai hari ini. Apapun keputusan PBNU pasti akan dituturi oleh semua warga dan jamaah NU di seluruh Indonesia, terutama Yogyakarta. Namun menika ingkang kula aturaken senajan wujudipun 3 tapi estu namung kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nek sing cocok ngono kuwi. Ya, monggo Pak Ketum. Iya memang benar. Ini yang nanya 3 orang tapi pertanyaannya ya memang cuma 2 itu. Jadi ya betul itu tadi, wayang atau dalang itu yang pesen lakon itu kan jangan anggap. Yang pesen lakon itu yang nanggap. Pesennya itu sama dalangnya apa sama wayangnya? Apa sampean jagongan sama Semar gitu. Pesen lakon Semar bangun kayangan gitu. Masa jalan sendiri Semarnya kan, ya tergantung dalangnya. Nah, karena kita ingin kita yang nanggap gitu. Kalau memang kita mau jadi perusahaan tadi, jadi pemain strategis. Kalau jadi pemain strategis ya kita jadi yang nanggap.
Kalau cuma jadi pasar ya jadi penonton. Ya jadi penonton. Itu kalau kita terima jadi pasar nonton wayang. Kalau kita yang nanggap ya kita urusannya sama dalang. Kalau memang itu pilihannya gitu loh. Ya. Nah, kemudian ini Pak soal GKMNU dan lain-lain ya. Ini kan ada hal-hal mendasar yang sekarang sedang kita create di berbagai segi pengelolaan organisasi. Soal perguruan tinggi NU itu misalnya Pak, kita ini sedang ingin membangun sistem perguruan tinggi nasional NU gitu loh. Jadi kita tuh enggak, gimana ya, kita enggak mau perguruan tinggi ini diurus secara parsial dari satu unit ke unit yang lain, satu daerah ke daerah yang lain tanpa tersambung. Satu sama lain itu kita tidak mau, kita sedang mau membangun sistem nasional. Ini memang bukan pekerjaan gampang. Ya saya sejak awal saya ingin ini yang dilakukan, itu sebabnya saya tunjuk Pak Ainun Naim yang mantan sekjen Kemendikbud itu untuk jadi ketua LPTNU. Dan saya tolong bikinkan desain sistem nasional perguruan tinggi NU. Sekarang mereka sudah buat desain tata laksananya, mekanisme-mekanisme dan lain sebagainya sudah mereka buat. Kemudian agenda-agenda strategisnya juga sudah mereka buat yang nanti tentu akan di-share kepada teman-teman di tingkat PW maupun PC. Ya. Karena logikanya selama ini itu masih belum ada Pak. Sampean punya LPTNU di DIY itu loh. Itu ngurusi apa? Hubungannya dengan LPTNU di Jawa Tengah itu bagaimana? Hubungannya dengan LPTNU DPB gimana? Ini kemarin kan nggak ada loh, nalarnya itu belum ada. Maka kita bangun dulu desain nalarnya supaya nyambung semua. Ini agenda besar sekali dari PBNU termasuk madrasah. Madrasah-madrasah yang jumlahnya sampai 26.000 itu. Yang paling susah itu pesantren. Pesantren ini saya kasih order yang enggak sulit-sulit lah. Saya suruh menyebarkan sanad Bukhari Muslim dan musalsal bil awaliyah dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, gitu aja ini RMI itu. Karena udah terlalu repot nanti urusan sama Mbah Masngut dengan urusan sama kiai yang lain itu udah mumet sendiri kita. Mau maksa takut kualat sementara memang kita belum kalau untuk pesantren. Tapi untuk perguruan tinggi dan sekolah sekarang kita bangun betul desainnya. Nah, termasuk dalam agenda besar ini GKMNU. GKMNU ini Pak, itu maksudnya supaya ini menjadi pola. Jadi pola kegiatan NU. Kegiatan NU yang paling utama itu adalah ngurusi warga. Ngurusi warga itu wadah yang paling strategis adalah keluarga, karena semua urusan bisa masuk di keluarga. Gitu. Nah makanya saya bilang kalau selama ini ada katakanlah komunikasi yang belum sepenuhnya nyambung, Hasan ya. Walaupun kita sebetulnya sudah bertemu bolak-balik ini. Bertemu antar cabang sampai bertemu antar MWC ini sebetulnya sudah sering ketemu, tapi memang masih ada informasi yang saling salipan, itu masih ada.
Karena ini terkait dengan yang kita andalkan untuk sementara ini sampai titik ini adalah program-program pemerintah. Sehingga ini terkait dengan mekanisme pemerintah itu sendiri, bagaimana mereka turun dari misalnya dari Kemenak ya. Kemenak itu nanti program-program dari Kemenak itu nanti pos terdepannya adalah KUA. Jadi turunnya agenda dari Kemenak pusat sampai ke KUA ini kan ada proses, Pak. Yang proses ini ya kita harus gimana caranya NU secara organisatoris juga mengikuti irama proses dari birokrasi pemerintah ini. Ya begitu juga dari kementerian-kementerian yang lain. Lah, ini kita lakukan untuk memicu bergulirnya gerakan keluarga maslahat NU ini, Pak. Supaya segera bergulir. Makanya kita ambil dulu program pemerintah yang menjadi andalan pada titik ini. Karena kita mau picu pergulirannya dulu supaya bergulir dulu. Pakai program pemerintah ini. Nah kalau ini sudah jalan nanti ada pola. Nah kalau sudah ada pola jenengan bisa kembangkan sendiri. Nah kedepannya bagaimana? Kalau pemerintahan berganti bagaimana? Tidak masalah, kita punya waktu sampai sekurang-kurangnya Oktober 2024 untuk menjadikan ini jalan betul, bergulir betul. Sesudah itu Pak, yang namanya sumber daya untuk agenda-agenda itu luas sekali, bukan cuma pemerintah. Bukan cuma pemerintah. Di luar sana itu ada lembaga-lembaga filantropi misalnya, ya, yang kapasitasnya besar sekali, bahkan lebih besar dari pemerintah, itu banyak. Yang kita bisa mengakses. Sementara kita sendiri ini sebetulnya juga punya modal dasar yang kalau dimonetisasi ini bisa menjadi modal yang tidak ternilai harganya, yang besar sekali. Jadi sekali lagi kalau sekarang ini kita pakai program pemerintah, kebutuhannya adalah untuk segera menggulirkan agenda GKMNU ini supaya kegiatan-kegiatannya segera berjalan. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali PBNU mohon maaf karena terhitung telat sebetulnya. Gara-gara kita kemarin sibuk dengan 1 abad sehingga ini GKMNU ini sebetulnya telat, ada delay startnya itu sampai kira-kira 5-6 bulan. Harusnya itu sudah mulai sejak Maret, April, tapi kita baru bisa mulai Agustus. Ada delay karena kemarin energi kita habis untuk rangkaian 1 abad itu. Nah tapi intinya begitu. Jadi bagaimana kalau ini pemerintahan berganti? Tidak masalah. Kalau sekarang kita berhasil menggulirkan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga menjadi pola di tingkat desa. Lanjutnya nanti tinggal ngisi. Kan ini kegiatannya sebagian besar pertemuan keluarga-keluarga. Setiap minggu sekali. Ya, sementara ini diisi program pemerintah soal bimbingan keuangan keluarga, soal bimbingan parenting, soal bimbingan pendidikan dan lain-lain. Nanti kan ini akan melembaga, setiap minggu mereka kumpul. Jadi kan bisa isi apa saja. Dengan program apa saja. Bisa. Nah sekarang ini misalnya untuk ngisi untuk narasumber yang memberikan materi di dalam pertemuan-pertemuan itu kita masih mengandalkan narasumber dari pemerintah. Dari Kemenak misalnya penyuluh-penyuluh agama. Nanti dari Kemensos juga petugas-petugas dari Kemensos dan lain-lain. Yang mereka dibayar oleh pemerintah, ada anggaran pemerintahnya, ada SPJ-nya dan lain-lain dari pemerintah. Tapi kalau jenengan
punya inisiatif sendiri untuk memberikan satu paket materi sendiri dalam gerakan keluarga maslahat itu dengan narasumber dari teman-teman NU sendiri, ya harusnya kan ya banyak yang mau pokoknya datang dengan niat khidmah walaupun misalnya ya paling enggak cuma diganti transportnya saja misalnya gitu kan bisa aja kalau memang jenengan punya agenda yang kuat untuk soal ini gitu. Nah makanya tadi saya minta silakan dipikirkan sejak sekarang. Jenengan bisa mau ngisi agenda apa untuk agenda lokal yang jenengan kembangkan sendiri di daerah masing-masing. Oke. Nah ini monggo. Nah sekarang yang dikeluhkan Pak Hasan tadi ada selip-selip informasi itu gara-gara ya ini pemerintah, ini struktur pemerintah, struktur NU. Sementara karena program pemerintah semua sumber dayanya dari pemerintah dengan standar pertanggungjawaban pemerintah, dengan mekanisme pemerintah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sehingga ada selip-selip informasi dengan struktur kita. Ya, saya terima laporan itu juga dari Satgas dan ini terus kita mitigasi supaya segera kita bisa atasi masalah-masalah ini. Gitu. Tapi yang jelas saya ingin tekankan kembali bahwa GKM-NU ini penanggung jawabnya adalah struktur NU, bukan Satgas. Oke. Sekali lagi penanggung jawab GKM-NU ini bukan Satgas loh. Satgas itu bukan penanggung jawab GKM-NU. Penanggung jawabnya tetap struktur NU di pusat ya PBNU, di wilayah ya PW, di cabang PC, MBC, ranting. Satgas itu apa? Satgas ini pelaksana lapangan. Gitu loh. Makanya tulang punggungnya adalah Banom-Banom karena dia pelaksana lapangan. Penanggung jawabnya adalah struktur NU. Okay? Dan jenengan saya kira bisa memahami ini pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya sama sekali. Dan sekarang ini kita harus kerjakan ini misalnya yang sudah siap betul 100% di 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, yang di situ meliputi 17.000 desa. Dan kita sudah punya satgasnya semua, 17.000 desa. Ini enggak bayan-bayan loh ini. 17.000 desa, setiap desa 7 orang. Itu sudah sekitar 100.000 orang kita kelola Satgas itu. Dengan kegiatan yang kita arahkan supaya menjadi kegiatan mingguan. Memang tidak mudah karena kita belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi dengan memanfaatkan momentum, dengan memanfaatkan semua yang ada di dalam lingkungan kita ini, kita ingin dorong ini supaya jalan. Ya kalau enggak, ya kita akan kehabisan waktu. Kalau ini tidak segera jalan. Makanya kita paksa jalan dulu. Nanti toh kalau sudah jalan itu tinggal ngisi. Ini kan soal pelembagaan kesertaan. Gimana keluarga-keluarga ini terbiasa untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan NU setiap minggunya itu aja. Kalau mereka sudah terbiasa, jadi kan tinggal ngisi, mau diisi apa aja. Nah sekarang NU mungkin enggak punya bayangan, tapi sebetulnya dulu pernah terjadi di lingkungan muslimat pada tahun 80-an, 90-an. Nah sekarang kita enggak punya gambaran karena muslimat-muslimat yang aktif di tahun-tahun itu sekarang sudah pensiun semua. Dan sudah lebih 20 tahun ini mati model kegiatan ini. Dulu itu ada posyandu yang pengelolanya adalah muslimat. Makanya muslimat jadi kuat sampai sekarang
ibu-ibu itu pokoknya paling sregep rutinan sampai sekarang muslimat gara-gara itu. Karena terpola mereka. Kegiatannya sehari-hari itu terpola. Sehingga diajak kumpul itu gampang mau karena terpola. Nah, ini yang kita inginkan tercipta dalam skala yang lebih luas. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, saya kira udah cukup komprehensif dan cukup detail. Ya. Selamat bermusyawarah. Dalam rapat pleno ini saya tidak tahu yang dibicarakan apa juga, saya tidak dikasih tahu sama Pak Yudi ini. Cuma monggo saja, saya coba titip tadi itu ya, dua hal tadi itu ya saya titipkan. Terima kasih.